Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kop surat yang benar yang dapat mempercepat pekerjaan kita, khususnya para admin kantor, ketika membuat surat-surat di perusahaan. Biasanya kop surat itu ada yang sudah dicetak, namun dalam kondisi darurat ada juga yang harus diketik langsung, seperti mau dikirim via email dan lain sebagainya. Kelebihan dari kop surat yang akan kita buat kali ini adalah yang pertama, kop surat ini nantinya bersifat fix atau tetap, sehingga ketika kita mengetik kemudian mengubah margin kiri, margin kanan, margin atas, margin bawah, kop surat kita tidak terpengaruh dengan perubahan margin tersebut. Kemudian yang kedua, kop surat yang sudah kita buat itu nantinya tidak bisa di rewrite atau tidak bisa ditimpah. Karena ketika kita men-save file tersebut, maka komputer akan meminta untuk menyimpannya di file lain. Tidak bisa menimpa ke file yang sudah ada. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Kita mulai saja. Langkah pertama, kita buka dulu Microsoft Word. Buka blank dokumen. Kita kasih space dulu. Kita buka text box, misalkan PT Mitra Jual Beli Indonesia. Oke, kita geser ke atas. Di dalam kop surat biasanya terdiri dari logo, nama perusahaan, dan juga alamat perusahaan. Di dalam alamat perusahaan juga biasanya ada nomor telepon, ada nomor fax, kemudian juga ada email. Kita geser ke sini. Kita hilangkan dulu kotaknya. Tidak ada kotak. Kita perbesar hurufnya. Kita ubah warnanya. Misalnya warnanya merah. Atau misalkan warnanya biru. Kemudian kita sisipkan lagi text box untuk alamat. Misalnya kita gunakan tab supaya lurus. Jika ini terlalu jauh, kita bikin di sini. Nah, seperti ini. Kita buang dulu garisnya. Oke, sudah tidak ada garis. Kemudian biasanya juga ada garis di bawah. Pada kop surat ada yang menambahkan garis, ada juga yang tidak.
Saya coba tambahkan garis. Kita tambahkan garis di sini. Oke. Untuk warnanya kita bisa rubah. Ketebalannya kita juga bisa rubah. Oke. Nah, ini kita perbesar. Selanjutnya kita masukkan logo yang kita miliki. Jika ada, masukkan di sini. Kita rubah dulu supaya bisa dipindahkan. Kita perbesar. Nah, sudah jadi kop suratnya. Nah, kop surat sudah jadi, tetapi kop surat ini belum fix. Sehingga ketika kita mengubah margin kiri maupun margin kanan, maka kop surat ini ikut berubah. Contoh, kita rubah yang margin kiri. Nah, dia ikut berubah. Bagaimana supaya tidak ikut berubah? Caranya, kita copy, tekan shift, kita select dulu. Jangan lupa garisnya di select juga. Setelah itu, klik kanan atau Ctrl C bisa, copy ya. Setelah itu klik pada bagian atas ini 2 kali, maka akan masuk ke header. Nah, di header ini kita tinggal klik paste option di sini, kita pastekan saja. Ini bisa pakai Ctrl V ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sesuaikan. Kita ubah dulu posisinya menjadi behind tag. Oke, lalu kita sesuaikan sesuai keinginan kita posisinya. Nah, seperti ini. Oke, kita klik lagi 2 kali di bagian sini, bagian tengah ya, untuk keluar dari menu header. Nah, sekarang kop surat sudah tercopy di header. Selanjutnya kop surat tulisan yang tadi kita hapus saja yang di sini.
Ini kita hapus, ya, kita hapus. Nah, otomatis kop surat sudah terbentuk. Kita edit lagi ke header, kita turunin sedikit, ya. Kita turunin sedikit, terlalu atas, ya segini cukup. Oke, untuk kembali ke menu surat, kita tinggal klik 2 kali di bagian tengah ini. Nah, kop surat sudah jadi. Ketika kita ubah margin kiri, margin kanan, margin atas, margin bawah, maka kop surat ini tidak terpengaruh, tidak ikut tergeser, tidak ikut pindah. Kita coba ya. Ini kita geser misalnya margin kirinya ke tengah. Nah, kita geser-geser, dia nggak akan ikut pindah. Ya, tidak akan ikut pindah. Kemudian kita geser margin kanan, juga sama, tidak akan ikut pindah. Ya. Kadang-kadang waktu kita ngetik surat, kadang-kadang kita memerlukan perapihan surat dengan menggeser margin kiri, margin kanan. Begitupun juga margin atas, margin bawah. Nah, kita geser margin atasnya, nah, biasanya di sini. Nah, kita geser margin, jadi ketika ngetik mulainya di sini, ya. Kurang misalkan dikit lagi. Oke, nah, jadi mulainya dari sini. Gitu. Nah, margin bawah juga kita bisa geser tanpa merubah kop surat. Nah, selanjutnya kita simpan kop surat ini, save. Kita simpan di komputer. Misalnya kita beri nama kop surat. Kop surat. Oke. Save. Oke. Kita keluar. Lalu kita cari filenya. Tadi saya simpan di sini, download. Nah, ini dia kop surat. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian properties, lalu kita klik read only. Tujuan kita jadikan read only ini, tujuannya agar kita bisa menulis di kop surat itu, tetapi tidak bisa mengubah kop suratnya. Selanjutnya kita buka kop surat yang sudah kita buat, klik view, edit dokumen. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita buat contoh surat. Misalnya kita mengetik seperti ini, lalu kita save. Nah, maka otomatis komputer tidak bisa menyimpan di file kop surat. Kenapa? Karena statusnya read only. Kalau kita paksakan save, tidak bisa, karena statusnya read only. Mau tidak mau kita harus ganti namanya menjadi kop surat, menjadi surat Pak Untung. Save. Nah, baru bisa. Di sini ada surat Pak Untung. Jadi file kop surat ini akan tetap utuh, tidak ada tulisan yang lain karena sudah di read only. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.